TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Kompas TV rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah kepada kita semua, teristimewa nikmat keimanan dan ketakwaan, nikmat keislaman dan keselamatan, demikian pula nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada saat sekarang ini kita berkesempatan untuk mengikuti Mutiara Iman dari Kompas TV Makassar. Pemirsa yang terhormat, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang zakat. Salah satu hal yang perlu kita cermati di dalam kehidupan ini adalah menyangkut rukun agama kita. Sebagai umat Islam, kita sudah mengerti bahwa Islam ini dibangun atas 5 fundamen, 5 tiang penyangga. Salah satu di antaranya adalah mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Seperti pada firman Allah yang saya telah bacakan tadi, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Zakat adalah merupakan perintah Allah yang wajib kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an senantiasa menggandengkan antara kewajiban menunaikan salat dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga antara zakat dengan salat tidak dapat dipisahkan. Karena kalau salat adalah merupakan ibadah pribadi kita, maka zakat adalah ibadah melalui harta benda kita yang merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diri kita ini juga adalah diciptakan oleh Allah sebagai rahmat dari Allah. Demikian pula setelah kita diciptakan, rahmat Allah mengalir terus. Salah satu di antaranya, dengan rahmat Allah kita diberi makan, dengan rahmat Allah kita diberi minum, dengan rahmat Allah kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah. Seperti diungkapkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan agar ia beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah, ada ibadah lewat pribadi kita, seperti ibadah salat. Kita melalui jasmani dan rohani kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyembahan. Kita ruku, kita sujud, kita duduk, kita berdiri, itu adalah ibadah dalam bentuk salat. Tetapi selain pribadi kita yang beribadah, maka rahmat Allah yang lain dalam bentuk rezeki juga adalah harus kita ikutkan beribadah dengan nama kita mengeluarkan zakat dalam bentuk yang wajib.
lalu kemudian kita dianjurkan berinfak dan bersedekah dalam bentuknya yang sunnah. Dengan demikian maka apa yang selama ini kita kenal bahwa rukun agama kita, salah satu rukun agama yang kita harus patuhi adalah mengeluarkan zakat. Zakat ini sendiri pada hakikatnya merupakan pengetahuan umum bagi kita semua sebagai masyarakat Islam. Sejak masuknya Islam di negeri kita ini, masyarakat Islam sudah berzakat. Namun demikian yang berbeda adalah caranya. Dulu orang berzakat berdasarkan fatwa ulama yang diambil dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari kitab-kitab fikih, ya, lalu kemudian dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi. Karena ya masyarakat kita di Indonesia ini pernah belum merdeka pada waktu kita masih terjajah, tentu saja zaman penjajahan itu zakat itu dilaksanakan sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Ya, beda halnya dengan sekarang. Sekarang ini negara kita telah merdeka. Oleh karena itu memungkinkan untuk lahirnya undang-undang tentang zakat. Nah, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, maka pengelolaan zakat beda dengan pengelolaan zakat yang dulu-dulu. Kalau dulu orang bisa berzakat langsung dari muzaki kepada siapa yang ingin diberi zakat. Ya, katakanlah kepada aparat syara, kepada guru mengaji dan sebagainya, ataukah langsung melihat orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, langsung diberikan zakat kepadanya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini telah diatur oleh undang-undang bahwa tidak sembarang lagi orang bisa menerima zakat, tidak sembarang lagi orang bisa mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kecuali bagi mereka yang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bernama Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini berjenjang, ada Badan Amil Zakat Nasional. Zakat seperti yang kita kenal selama ini pada umumnya ada dua macam. Ada yang kita kenal dengan zakat fitrah, zakat diri, ya, yang ada kaitannya langsung dengan bulan suci Ramadan. Seperti pada bulan ini kita sementara melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, lalu kemudian di dalamnya juga kepada setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadan ini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itulah yang kita masukkan dengan zakat fitrah. Lalu kemudian ada zakat yang lain, yaitu zakat harta. Nah, zakat harta ini ya itu macam-macam. Ada zakat harta dari perdagangan, ada dari pertanian, dari perkebunan, perikanan, bahkan ada zakat dari rikas, harta temuan. Ya, harta temuan. Ya, sementara orang mengelola sebuah tambang, katakanlah seperti itu, tiba-tiba ada semacam harta karun yang didapatkan, maka ini dikategorikan sebagai barang rikas. Nah, ini juga begitu didapatkan, begitu harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Pemirsa yang terhormat, zakat fitrah berkaitan langsung dengan bulan suci Ramadan. Nah, melalui kesempatan ini kita harapkan bahwa masyarakat Islam juga melakukan zakat fitrah ini jangan lagi seperti dulu. Ya, dengan anggapan bahwa lebih banyak pahalanya kalau kita berzakat menjelang Idul Fitri. Ya, boleh saja kita lakukan zakat itu mulai masuknya bulan suci Ramadan, ya, dan seterusnya. Agar mengapa kita harus cepat-cepat mengeluarkan zakat fitrah ini? Karena dikhawatirkan, karena zakat fitrah ini harus dibagikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima sebelum Idul Fitri itu dilaksanakan. Nah, kalau malam Idul Fitri baru kemudian kita menyetorkan zakat,
kewalahan bagi mereka petugas zakat atau unit pengumpul zakat yang ada di masjid atau di mana saja untuk menyalurkan dan menyampaikan zakat itu kepada yang berhak menerima. Terlalu mepet waktunya. Oleh karena itu idealnya sejak masuknya Ramadan, masyarakat Islam menyetorkan zakatnya ke UPZ, unit pengumpul zakat, sampai pada malam 25 Ramadan. Setelah malam ke-25 Ramadan sampai Idul Fitri adalah kesempatan bagi para UPZ untuk membagikan atau mendistribusikan zakat yang telah dikumpulnya itu kepada siapa yang berhak menerimanya. Dengan demikian kita lebih tertib. Ya, inilah bedanya, antara lain bedanya zakat dahulu dengan zakat mengelola zakat sekarang ini. Pertama, tidak sembarang orang bisa menerima zakat kecuali mereka yang punya izin dari pejabat yang berwenang. Demikian pula di dalam mendistribusikan zakat, tidak sembarang orang bisa mendistribusikan zakat itu. Dan pelanggaran ini apabila dilanggar, maka ini bisa berakibat ya kena pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu pasal 38 ya, dan sanksinya terdapat dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pemirsa yang terhormat, bahwa zakat fitrah, ya, bagaimana pelaksanaannya? Ya, di Kota Makassar telah ada edaran Kementerian Agama Kota Makassar bahwa zakat adalah mengeluarkan zakat adalah berasal dari makanan pokok yang dimakan pada tahun ini. Ya, katakanlah kalau kita di Makassar umumnya mengkonsumsi beras. Nah, beras ini ya juga berbeda-beda. Ada beras yang seharga Rp7.000 1 liter, ada beras yang seharga Rp10.000 1 liter, ada yang 11.000, bahkan ada yang 12.500 per liter. Nah, jumlah zakat fitrah untuk setiap orang kurang lebih 3,5 liter. Tetapi kalau kita tidak mau ragu-ragu lagi, ya kita bulatkan menjadi 4 liter. Jadi kalau 4 liter ya zakat fitrah setiap kepala, setiap orang, maka kalau harga beras yang dimakan, yang dikonsumsi adalah Rp7.000 kali 4 liter sama dengan Rp28.000 untuk satu kepala. Ya, tetapi kalau dia mengkonsumsi beras yang seharga 12.500 per liter kali 4, itu berarti bahwa dia harus mengeluarkan zakat fitrah per kepala sebanyak Rp50.000. Dari sinilah tingkatan-tingkatannya. Ya, orang yang berzakat ada yang senilai 28.000, ada yang senilai 30.000, ada yang senilai 38.000, ada yang senilai 40.000, juga ada yang senilai 50.000. Ya, ada 5 tingkatan nilai zakat fitrah yang diterapkan di Kota Makassar berdasarkan edaran Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Para pemirsa yang terhormat, adapun menyangkut zakat harta, apabila itu harta bersumber dari perdagangan, maka zakatnya ada haul dan juga ada nisab. Haul artinya jangka waktu, ya, berusahanya seseorang itu. Kalau dia pedagang 1 tahun, jadi kalau dia mulai berdagang tahun lalu pada bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan ini wajib dia mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Nisab harta yang minimal untuk dikeluarkan zakatnya yaitu apabila sudah mencapai nilai 85 gram emas. Kalau 85 gram emas, nah, sekarang ini ya kira-kira kurang lebih 51 juta. Katakanlah 85 kali 600.000 rupiah 1 gram mencapai kurang lebih 51 juta. Atau kalau dirata-ratakan per bulan 51 juta bagi 12 kira-kira kurang lebih 4.250.000 per bulan. Nah, bagi mereka yang berpendapatan seperti itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat harta ini juga ada yang ada haulnya, ya, ada juga yang tidak. Yang ada haulnya adalah perdagangan.
Tetapi kalau profesi, katakanlah seperti ASN, ya, dokter ataukah dokter spesialis yang punya praktek, lalu kemudian polisi, tentara dan sebagainya, itu semua zakatnya, zakat hartanya adalah terhitung zakat profesi. Nah, kapan zakat ini ditarik atau dibayarkan? Ya, pada hari dipanen. Ya, sama dengan petani, dipanen ataukah keluarkan zakatnya pada saat pendapatan itu diperoleh. Katakanlah kalau ASN, ya panennya ya setiap bulan, maka setiap bulan dia harus mengeluarkan zakat. Berapa nisabnya? Yaitu senisab dengan zakat pertanian. Ya, petani wajib mengeluarkan zakat apabila dia setiap panen bisa menghasilkan minimal 524 kilogram beras. Nah, 524 kilogram beras ini apabila dikonversi ke nilai rupiah, kira-kira kurang lebih 4 juta sampai 4.250.000 rupiah. Nah, jadi orang yang bergaji 4.250.000 rupiah per bulan, itu berarti sudah bisa membeli beras sekurang lebih 524 kilogram per bulannya. Nah, ASN yang mempunyai gaji setiap bulan 4 juta rupiah ke atas, maka ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Jumlah zakatnya 2,5% atau katakanlah 4.000 kali 2,5% sama dengan 100.000 rupiah. Pada hakikatnya nilai 100.000 rupiah ini tidak seberapa apabila kita melihat dalam pola konsumsi dan pola hidup sehari-hari bagi masyarakat, apalagi di masyarakat Kota Makassar, katakanlah seperti itu. Namun demikian, karena zakat ini wajib, justru inilah yang paling utama. Ini dulu yang pertama dan paling utama harus kita keluarkan. Banyak orang memberi bantuan kepada panti asuhan, kepada orang miskin, kepada ini, ya kadang-kadang dia menganggap bahwa itu zakatnya. Ya, padahal zakat ini harus dihitung rapi, berapa yang harusnya dizakati dan berapa yang kemana kita harus setorkan zakat itu dan seterusnya. Beda kalau infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu adalah sunnah dan tidak dibatasi. Kalau menurut undang-undang ya terserah kepada yang bersangkutan mau berinfak berapa jumlahnya, kepada siapa dibagikan, itu terserah. Ya, tidak ada aturan yang mengikat tentang itu. Tapi zakat ada aturan yang mengikat, meskipun jumlahnya sedikit, dibatasi hanya 2,5% dari jumlah pendapatan setiap bulannya. Pemirsa yang terhormat, kita lanjut setelah yang satu berikut ini. Pemirsa yang terhormat, berbicara tentang zakat harta, maka ini membutuhkan kesadaran bagi kita semua sebagai masyarakat Islam bahwa rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kewajiban di dalamnya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan yang bisa menurut undang-undang yang harus menyampaikan kepada yang berhak menerimanya ini adalah pengelola zakat atau petugas zakat, atau yang kita kenal dalam Al-Quran adalah amil zakat. Oleh karena itu, maka zakat yang sifatnya wajib ini seyogianya disampaikan kepada para amil yang resmi. Ya, amil yang resmi di sini adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ataukah badan atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Ya, itu dibentuk oleh masyarakat. Jadi ada dari organisasi sosial keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Ya, juga ada LAS. Ya, kepada mereka juga itu bagi mereka yang punya izin itu berhak dan bisa menerima zakat dan bisa untuk mendistribusikan zakat itu sendiri. Khusus untuk Basnas di Kota Makassar, bahwa
cara pengumpulan zakat di Kota Makassar itu bisa langsung ke kantor Basnas atau melalui rekening-rekening Basnas yang ada di setiap bank untuk kita storkan zakat kita. Ataukah kalau tidak, kita berzakat di tempat-tempat yang memungkinkan, ya bisa kita berzakat melalui bank, bisa kita berzakat melalui unit-unit pengumpul zakat yang ada di kantor-kantor, ada di sekolah-sekolah, ada di masjid atau musalla, ada juga di tempat-tempat di mana komunitas masyarakat Islam tertentu bisa kita menyampaikan zakat kita di situ. Sepanjang dia sudah menjadi UPZ dan ada SK-nya, surat mereka memiliki surat keputusan tentang sebagai UPZ, maka di situ kita resmi bisa kita storkan zakat dan bisa kita kumpulkan zakat kita di sana. Pemirsa yang terhormat, selain daripada zakat perdagangan, masih banyak zakat-zakat yang lain. Alhasil bahwa pada dasarnya seluruh pendapatan apabila sudah mencapai nisab dan haulnya, maka wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya. Karena zakat ini sangat penting sekali, karena fungsinya adalah untuk membersihkan orang itu sendiri yang berzakat, yang kedua untuk membersihkan harta bendanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah berfirman, "Khuz min amwalihim." Ambillah sebahagian dari harta mereka itu, ya, dalam bentuk apa? Sadaqatan, dalam bentuk sedekah wajib atau zakat. Untuk apa? Fungsinya tutahhiruhum, untuk membersihkan diri mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan harta benda mereka. Jadi kembali kemanfaatannya zakat ini kepada siapa yang berzakat, untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan hartanya adalah melalui zakat. Sehingga dengan mengeluarkan zakat itu orang bisa merasa lega tentang hidupnya, bahwa dirinya beribadah kepada Allah, harta bendanya pun ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tercapailah maksud diciptakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar ia beribadah kepadaku. Para pemirsa kaum muslimin yang terhormat, bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk meramu takwa. Salah satu bentuk ketakwaan seseorang adalah taatnya kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ajaran Allah yang harus kita taati adalah mengeluarkan zakat, memberi infak dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini pula ingin kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat Islam, mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan baik untuk memintal nilai-nilai takwa sebagai nilai tertinggi dalam ajaran agama kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Zakat adalah sesuatu yang wajib, oleh karena itu kepada mereka yang tidak menunaikan zakatnya adalah dosa. Karena yang wajib itu apabila kita laksanakan dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan adalah dosa. Maka zakat fitrah, zakat harta wajib hukumnya untuk kita tunaikan. Mari kita tunaikan zakat fitrah kita, ya, menyertai ibadah puasa kita yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa puasa yang kita laksanakan ini mu'allaqum bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi kecuali disertai dengan zakat fitrah. Mari kita laksanakan zakat fitrah ini dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan khusus untuk zakat fitrah di Kota Makassar, kita pedomani edaran dari kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yaitu mengeluarkan zakat mulai dari awal Ramadan
sampai pada akhir Ramadan dengan kategori-kategori seperti yang kita jelaskan tadi. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.